Teman-teman developer, selamat siang. Kita ketemu lagi dalam obrolan ringan kita siang hari ini. Sangat ringan, walaupun yang ngobrol ini kelas berat semua. Jadi yang pertama kita akan berbicara seputar, ini kan menyambut 1 abad Nahdlatul Ulama. Nah, di Nahdlatul Ulama itu kemudian ada banyak sekali komunitas-komunitas atau organisasi yang menjadi bagian penting dari organisasi Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah HPN, Himpunan Pengusaha Nahdliyin atau Himpunan Pengusaha NU. Iya, Nahdliyin apa NU? Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Himpunan Pengusaha Nahdliyin, benar? Iya. Itu artinya Nahdliyin dulu jadi pengusaha atau pengusaha dulu dari Nahdliyin? Nahdliyin dulu. Agak keras, ini mic-nya agak jauh. jangan takut soal Nahdliyin. Jadi ini kita perjelas sedikit. Jadi apakah ini HPN itu kan Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Nah, Mas Wahyu ini kebetulan jadi sekjen HPN. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ini adalah Nahdliyin yang jadi pengusaha atau pengusaha yang masuk menjadi Nahdliyin. Nah, agak keras loh Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan ini senang sekali kita bisa diundang tempat ini. Matur nuwun Pak Dwijo. Ya, siap. Terkait pertanyaan tadi, karena di situ ada kata Nahdliyinnya. Ya. Sebenarnya HPN itu, yang mana Himpunan Pengusaha Nahdliyin, kalau yang dipertanyakan pengusaha dulu atau jadi Nahdliyin dulu. Iya. Nah, sebenarnya ini mengingat kemarin kita arahan dari Pak Kiai, itu lebih kita ini NU khususnya Kota Jogja itu yang ingin kita bangun tuh ukhuwahnya dulu. Ukhuwahnya dulu. Ukhuwah sebagai warga Nahdlatul Ulama. Oke, ya. Warga NU ya. Yang mana di HPN ini untuk eksistensinya sebagai pengusaha. Oke. Jadi dengan harapan dengan adanya HPN ini kita menjadi sebagai media atau dalam karena ini lingkup pengusaha ya, insya Allah kita bisa sebagai agregator ya, antara UMKM warga NU, khususnya UMKM Jogja, pengusaha-pengusaha NU, untuk bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk kemakmuran warga NU, khususnya yang menjadi sektor UMKM. Memang saya mungkin bisa ini ya Pak Dwijo. Siap. Baik teman-teman tim blockers, ternyata memang ada satu hal yang cukup penting di dalam organisasi HPN ini, bahwa lebih banyak juga adalah menguatkan ukhuwah sesama warga NU agar ukhuwah itu bisa berkembang menjadi sebuah sinergi ekonomi yang menjadi agregator untuk kemajuan warga Nahdlatul Ulama. Menarik, tapi memang perlu banyak perenungan. Agak serius sih. 7 hari belum kelar ini. Dan teman-teman sekalian, bulan Agustus direncanakan akan ada acara yang cukup besar. Menurut saya cukup besar bagi teman-teman HPN Jogja. Nanti kita akan tanya soal itu. Ke Mbak Ine ya? Iya. Agak dekat Pak suaranya. Ini perempuan sendiri. Masa sih Pak?
Yang itu kan jadi Saya nyusul Pak. Panjang ini. ada jamnya ya. Banyak pengusaha wanita di HPN itu banyak. Banyak, ya? Untuk saat ini diwakili. Mbak Ina ya, Iya. ada banyak ya pengusaha. Banyak. Menarik juga ya pengusaha wanita. Ya, ada divisinya. Ada ya? Ada divisi pengusaha wanita. Oh, bukan wanita pengusaha ya? Pengusaha wanita. Oh, Wanita pengusaha. Wanita pengusaha, pengusaha wanita konotasinya beda ya. saya cuma. Ya. Divisi wanita pengusaha. Wanita pengusaha. Betul. Jadi kalau tadi melanjutkan dari Pak Swahyu sebagai sekjen dari HPN untuk periode sekarang, memang kalau di Nahdien ini ya harus warga Nahdien dulu. Oh, jadi Jadi warga pengusaha Nahdien dulu ya. ya. Oke. Nanti kalau pengusaha terus jadi Nahdien, nah dia dari mana Nahdiennya kan gitu? Oke. Apakah dari kita? Oh, mualaf berarti. Ya, karena yang penting itu dalam beruang itu Identitasnya jelas dulu. setiap warga NU itu harokahnya itu harus ada dulu. Harokahnya. Spirit juga, Iya. spiritnya NU-nya ya. Harokah itu jiwanya. Jiwanya. Oke, baik. Ini kan menindaklanjuti dari proses pengkaderan yang cukup keren ya kalau tidak gini sebenarnya kan ada kalau pengabdian masyarakat ada di PNU Ya. gitu kan, kalau di kemahasiswaan ada MII gitu, kalau di pengusaha ya sebenarnya ya tinggal masuknya kalau dari mereka lanjutan nextnya ya ke HPN ini sebagai himpunan pengusaha Nahdien. Pertanyaan lanjutnya sekarang ke Mas Haji nih, Mas Haji terkait dengan ini tadi. Jadi kekuatan militansi, kekuatan jiwa harokah itu tadi itu menjadi satu keharusan bagi seorang pengusaha. Jelas, yang namanya dalam bisnis apapun itu kan kita harus punya komitmen, Komitmen. punya integritas, punya attitude, punya performance. Nah kalau kita tidak mempunyai itu, bagaimana kita mendelivery itu kepada tim kita? Jangan serius-serius ini, kita nggak usah serius. Kita kan yang garis lucu. Boleh. Jangan. Ya Pak. Itu udah bagus. Udah bagus ya. Memang Saya juga butuh pencerahan soalnya. Oh gitu ya. Jangan celah-celah nanti. Ya. Bisa di lapangan jadi nggak lapangan kan aneh gitu. Terus cuma gitu, jadi komitmen, integritas, kemudian punya attitude, performance itu kan jadi permasalahan di regenerasi sekarang ya. Regenerasi sekarang ini kan kayak kita ya susahan untuk mencari mencari resource ya atau teamwork ya karena memang tidak punya bekal itu. Ya. Ada 3 hal misalkan ada orang kalau butuh resource itu pasti punya kualifikasi. Yang pertama kualifikasi kemampuan ya, yang kedua dia punya attitude, yang ketiga punya performance. 3 itu aja. Nah, masalahnya 3 ini aja variabel yang belum tentu dipenuhi. Ada yang punya kualifikasi, punya performance, nggak punya attitude. Ada yang punya attitude, punya performance, kualifikasinya nggak ada, ya kan? Cuma gayanya doang gitu kan. Tapi ada juga yang dia tuh punya performance, punya attitude, ya kan? Tapi tadi udah ya gitu. Yang belum itu yang punya attitude, punya performance, punya kualifikasi, attitude-nya nggak ada. Itu yang selama ini ada banyak. Gitu. Jadi akhirnya gimana caranya mengikat mereka? Ya kalau saya sesuatu yang susah nggak usah saya jalankan, kalau nggak bisa diikat ya nggak usah diikat, gitu kan? Atau memang akhirnya kita membutuhkan ruang. Solusinya dari DPN adalah ruang. Ruang untuk apa? Ruang untuk kita bisa mendidik, melakukan proses empowerment, melakukan proses kaderisasi terkait dengan bisnis. Kita ngomongin bisnis ya, kalau ada bisnis. Iya. Kalau nggak bisnis ya dari HPN. Usaha kok ya? Iya, saya pengusaha. Pengusaha? Nah dia. Jangan HPN ini serius apa enggak sih kalau bertanya kayak Jangan. Nggak punya HPN itu Jangan serius. Jangan Pak. serius. Oh, gitu ya? Nanti kita tuh cepat tua Pak. Kenapa kita gabung HPN? Karena memang ini lucu. Iya. Gitu. Bahwa itu memang betul lah, lucu HPN. Iya. Pasti ketawa. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Iya. Karena kita itu Iya. Sebenarnya gini, kenapa kita lucu?
Iya kan nggak ada Pak Kiai. Ada Pak Kiai mana berani kita ngomong gitu kan. Nah, itu. Salam Pak Kiai. Assalamualaikum Pak. Ampun, Pak Kiai, ampun. Baik, teman-teman sekalian kita lanjutkan itu Mas. Tadi Mas Aji cukup dalam, walaupun diucapkan dengan sangat tidak serius, tapi memang memiliki beberapa hal poin yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seseorang ketika mau menjadi pengusaha. Entah pengusaha apa, Ya, ada komitmen, ada attitude, ada performa dan segala macam. Kemudian saya akan lanjutkan kepada Mbak Ina tadi. Mbak Ina, Ya. kenapa sih mau masuk menjadi anggota HPN? Sebenarnya nggak sengaja juga ya, dan nggak tahu baru tahu cari tahu hari ini juga. Gitu. Intinya tadi saya melihat merasakan, terutama kejujuran dari Mas ini. Loh kan, dia masuk karena lucu toh. Loh, bener nggak Bu? Serius. Loh, serius. Serius. Kenapa? Masuk itu karena organisasi lucu Pak. Serius apa lucu? Lucu, sorry. Karena kita udah terlalu serius dengan keadaan. Iya, benar Pak. Dibanting-banting dengan keadaan. Jadi saya tadi nanya, ini organisasi gimana? Gitu. Dan karena ada yang lucu-lucu hanya, oke deh saya masuk. Gitu. Dia serius, bener serius. Kenapa masuk HPN? Karena di HPN ada lucunya. Saya menjadi apa? Sebenarnya Dengan harapan kita fresh, itu kan jadi enak. Ini kan- Karena Ya. fresh, gitu. Nah, Ya nggak? Sebenarnya ini Bisa banyak kemajuan gitu. dalam Islam itu, dalam sudut keilmuan, memang rezeki itu kita harus happy Pak. Yes. Rezeki itu mengikuti orang-orang yang suka senang, suka happy. Rezeki itu memang itu. sama yang suka-suka. Yang senang-senang. Suka-suka. Insya Allah kalau yang Ya, bawaannya betul. ceria, happy, itu rezeki itu mengikuti. Gitu ya? Itu Bahkan banyak Contoh- sekali Pak, jajan. contoh yang bisnis suka-suka ya Pak ya. Dia ini bikin kopi Ampirono. Ini yang punya kopi Ampirono. Harganya berapa? Oke. Bentuknya cuma kayak gini. Iya kan? Tapi kalau bentuk gini Dia bisnis lucu-lucuan itu. Lucu sekali. Mas Ardi itu ya. Kita bikin bisnis di tempat yang rame ya Pak ya. Jadi di tempat yang sepi loh. Kan gila. Lucu loh ini. Itu melelahkan. Itu bisnis apa? Teman-teman Di ML nggak bisa ya? teman developer saya bingung akan podcast ini nanti Selama ini podcast paling kacau. ada playlist apa gitu. Ada lawak, talk show, apa dan itu serius. Aku podcast cuma bahas apa gitu, tapi nggak masalah. Baik, jadi gini ya Mbak Ina tertarik gitu ya. Iya. Coba diajak Mbak Inul teman-teman pengusahanya. Nah, Ternyata ini bisa, apalagi ke depan kita mau ada kegiatan yang Jangan- sangat mensupport gitu. jangan pengusaha wanita ya. Iya. Oke. Jangan Oke. pengusaha. Rasa itu kalau berarti itu jadi mengerti dan dimengerti itu. kita akan tutup saja podcast ini. Jadi itu kalau kita tadi loh ini. Ini habis ini kita mau bahas tentang bisnis loh ini. Iya. Yang satu bisnis kesepian, Ya, betul. ya. Setuju, Yang setuju. satunya jalan damai ya. Jalan damai tapi ramai loh. Iya. Gitu kan. Betul. Oke. Oke, ya sudah. Tenang ini kita Nanti- podcast Nanti saya akan bahas lebih lanjut mengenai apa banyak hal, tapi yang sekarang itu kita akan coba lagi masuk lagi sekarang ini. Tadi saya berusaha menyimpulkan bahwa dari apa yang terjadi ini, Mas Haji, Mas Arif, Pak Wahyu, Mbak Ina itu menempatkan sebagian bagian dari usaha itu bukan menjadi bagian yang harus mengerutkan apa dahi gitu. Oh, Dan enggak. karena kalau misalnya konteksnya mencari rezeki, menurut Mas Wahyu bahwa Iya, dengan Islam bergembira maka Harus kita bergembira. akan lebih banyak bisa mendapatkan rezeki. Iya. Malaikat rezeki itu mengikuti orang yang bergembira. Oh, malaikat Ben. rezeki ini. Iya, iya. Saya baru sadar tadi pada saya mau itu. Sekarang tanggal 26. Bentar lagi gaji orang gitu. Mari kita bergembira. Antri aku. Antri. Bos, aku satu. Bos. Akhirnya
tentunya teman-teman sekalian kita sudah menemukan format bagaimana menjadi pengusaha yang riang gembira. Iya. Jadi nanti kita ganti channelnya di channel apa? Jadi gini, kenapa harus bergembira? Ya. Karena dia tidak ada beban. Hmm. Kenapa tidak ada beban? Karena dia apa ya? Niatnya ibadah. Niatnya Betul. ibadah. Setuju. Bermanfaat buat orang banyak. Betul. Itu yang menjadikannya Setuju. Kalau aku nggak setuju Pak. Oh iya, harus gitu, harus gitu. Bukan tidak ada beban. Beban pasti ada, setiap manusia itu pasti ada. Iya, iya. Orang itu pasti punya beban. Iya. Cuma gimana mengelola beban itu, mau diletakkan kemana kayak, mau ditaruh mana kayak, itu urusan masing-masing. Gitu. Tapi dalam apa? Menjalankan bisnisnya tetap harus bahagia, Ya, ceria. gitu. Guru, Karena banyak loh guru, yang matur suwun petuahnya guru. Iya. Sakarmu. Baik, sudah. Yang ini belum ngomong ya. Oh, itu aku udah ikut ngomong. pecah. Teman-teman sekalian, besok akan ada acara cukup menarik yang akan digelar teman-teman HPN Jogja di teras Malioboro. Saya kan Mas Arif kebetulan ketua panitianya. Mas Arif bisa cerita sedikit Mas mengenai konsepnya yang akan Oke, dilaksanakan. perkenalkan konsepnya lucu. Saya Sarif Omela selaku ketua panitia besok itu. Ya. Jadi konsepnya kita mungkin lucu-lucuan aja. Oh gitu ya. Ya, lucu-lucuan aja, sederhana. Nah, bayangan saya itu sama teman-teman panitia itu ya mungkin ada panggung, ada meja kursi untuk Nggak ada tadi rasanya. ya enggak, Ada untuk ada meja kursi pembicaraan. untuk pembicara, Tapi nggak kita taruh tengah, taruh pinggir. Iya. Nah, depannya itu jamaah. Oh. Nah, Iya. jamaah HPN Jogja. Setelah itu belakangnya nanti ada lapak-lapak UMKM, misalnya angkringan, ada bakso, ada batagor, ada somai, dan ini akan Dan kita itu libatkan, ya. betul. Dan ini akan kita libatkan teman-teman pelaku UMKM yang ada di Teras Malioboro 2. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi simpel aja, kita buat lucu-lucuan aja. Oke, baik. Gitu. Teman-teman Kurang sekalian, lebih Untuk seperti itu. pendaftarannya kemana tuh? Bisa lewat beliau. bisa Bisa langsung komen di bawah ya. Pakai channelnya. saya pikir saya akan mengakhiri lebih cepat daripada channel saya menjadi keracunan. Ada orang yang nggak terkenal. Iya. Bukan nanti. Betul gitu kalau artis gitu. Jadi kena toksik. Iya. Baik, teman-teman sekalian, ada hal yang dapat kita garis bawahi dari hampir 20 menit kita berbicara ini, mungkin hampir setengah jam, bahwa HPN ini dibentuk berdasarkan ukhuwah yang terjadi di kelompok Nahdlatul Ulama lah. Tapi dia juga terbuka menerima teman-teman pengusaha yang ingin menjadi anggota dengan satu syarat bahwa tetap harus menempatkan ukhuwah atau tradisi-tradisi atau bahkan spirit NU, kultur NU di dalam bagian wirausahanya. Jadi artinya jangan lupa berdoa, tidak lupa sholat, Betul. seperti itu. Itu bagian dari apa? Bagian dari Siar. budayanya, Harokatnya. harokahnya itu. Oh, iya. Itu. Kemudian yang kedua adalah di teman-teman di HPN itu tidak mengkerutkan kening ketika menjalankan usaha, tapi dengan bergembira karena memiliki jaringan Usaha itu usaha. bagian dari ibadah. Nah, karena usaha itu merupakan bagian dari ibadah juga. Jadi dilakukan dengan konsep yang hati yang gembira. Dan yang ketiga adalah bahwa walaupun dilakukan dengan hati yang gembira, walaupun dilakukan dengan menggunakan harokah yang ada di NU, tapi tetap saja harus memiliki komitmen, attitude, performance yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Inilah yang ada di NU. Kemudian jangan lupa nanti akan ada acara cukup menarik di bulan Agustus oleh teman-teman HPN Jogja. Jadi Mas Arif sudah mengatakan bahwa ada satu konsep yang cukup menarik di mana berbaur dengan masyarakat dalam penyelenggaraan acara yang menunjukkan bahwa NU merupakan bagian dari kekuatan ekonomi rakyat. Jadi tidak ada berjarak antara rakyat dan pengusaha, tetapi bagian dari konsep pemberdayaan umat melalui dunia usaha. Nah, saya pikir jangan dilanjut ya.
peredam suara saya remuk. Iya. Tapi yang jelas Tertawa. saya terima kasih Mas Wahyu, Mbak Ina, Mas Arif dan Mas Iya, Aci. Kapan-kapan kita akan ngobrol lagi soal ini. Mudah-mudahan HPN Jogja terus bisa bergerak siarnya baik dalam bidang siar dakwah juga dalam bidang membantu masyarakat di bidang perekonomian. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam. Sip.